terus ada yang naik tangga, itu tuh pasti aja kayak ada suara jalan. Tapi kayak mencoba buat positive thinking aja, kayak semoga itu orang yang di luar atau gimana kan, karena rame di luar juga kan ada. Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan seperti biasa malam ini kita ditemani dengan narasumber yang bernama Teh Chelsea Valencia. Nah, Teh Chelsea, silakan diperkenalkan dulu Teh. Nama saya Chelsea Valencia dan umur saya 18 tahun. Saya dari SMA Negeri 2 Majalengka. Nah, Teh Chelsea ini adalah Purna Paskibraka Indonesia Teh. Yep. Penugasan di mana Teh? Kabupaten atau provinsi? Kabupaten Majalengka. Tahun 2019. Penugasan Pagi. pagi, bagian apa tuh Teh? Pembawa baki. Pembawa baki. Nah, kalau pembawa baki itu kan terlihat ya perbedaannya gitu ya Teh. Iya. Untuk alamat tadi di Jati Gede ya Teh? Iya. Sekarang pindah katanya Teh? Iya, pindah. Kemana tuh? masih rahasia, masih belum tahu. Nah itu ya. Instagram Teh? Instagram Chelsea Valencia, SHELSI. Jadi Teh Chelsea ini adalah selebgram. Amin. Follower ada berapa Teh sekarang? 21.000. Wih, 21.000 ya. Masih kalah lah. Saya 1.000 aja belum. Gitu. Kalah jauh. Nah, Teh Chelsea ini punya sedikit cerita mistis yang bisa dibagikan ke kita semuanya, yang dialami pada saat di mana Teh? Di rumah sih lebih banyaknya. Lebih banyak di rumah. Itu ada berapa kejadian? Tiap hari atau? No. Enggak sih, kayak nggak punya terlalu banyak paranormal experience karena nggak pengen punya. Iya. Kayak nggak mau notice mereka, tapi tetap aja ada. Gitu. Jadi emang kita bisa merasakan langsung gitu Yep. ya. Yang biasa dirasakan itu hanya keberadaannya, suara atau gimana tuh? Kayaknya hampir semuanya pernah merasakan, tapi nggak kayak suara wujud itu bareng, enggak. Kayak misalnya hari ini wujudnya nih kelihatan, besoknya baru kayak suaranya apa gitu, kayak gitu. Nggak kayak langsung jeng-jeng gitu, enggak. Dari tahun berapa Teh di Jati Gede rumahnya? Pindah aku tuh, jadi emang awalnya tuh rumahnya tuh kosong. Jadi kosong dulu karena emang ditempatinnya tuh di rumah tante kan itu di sebelah. Itu biasanya paling suka ngejagain rumah lah seenggaknya. Tapi keluarga aku tuh nggak di situ tadinya. Kita di Bekasi. Jadi emang rumah itu dibiarin kosong lama lah lumayan. Terus akhirnya baru pindah tuh kelas 7 semester 2. Kelas 7 Jadi semester lumayan 2. lama lah ditinggalnya, paling pulang mudik gitu doang. Berarti sekitar hampir 6 tahunan ya? Iya. Oke. Lumayan. Mengalami hal tersebut nih Teh dari tahun berapa? Mungkin udah lama ya Teh? Mengalami kayak paranormal experience gitu, enggak, ya mungkin sering ya, cuma nggak dinotis sebenarnya, kayak jangan sampai diinget-inget, soalnya kalau kayak diinget-inget gitu nanti nggak bisa tidur. Keulang-ulang nggak Teh kejadiannya? Ya bisa sering ulang-ulang, kayak kalau mama itu kan emang orangnya kayak lebih peka gitu kan, dia lebih sering kayak dimimpiin. Terus pernah waktu itu sekali, tapi itu bukan di rumah sih, itu di jalan. Jadi waktu itu saudara yang emang duduknya di samping mama yang bawa mobil. Terus itu foto, terus kelihatan ada yang kayak apa ya? Ada yang kayak gitu ya? Iya kayak gitulah. Jadi buat foto. teman-teman yang penasaran ya, sebelum Teh Chelsea bercerita secara langsung, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Oke teman-teman, tadi sedikit perkenalan dari Teh Chelsea, dan sekarang kita masuk ke sesi intinya ya. Jadi
pengalaman pribadi dari Tesselsi itu. Awal mulanya gimana nih Teh? Mungkin yang dialami oleh diri sendiri dulu deh. Paling baru-baru ini ya, soalnya kayak aku tuh anaknya nolep, terus begadangnya tuh kadang tidur jam 3, jam 4, bahkan itu karena setelah mengalami kejadian itu malah nggak bisa tidur, kayak sampai jam 7 baru tidur, nungguin orang-orang bangun baru bisa tidur, kayak gitu. Jadi pernah waktu itu tuh karena emang nggak bisa tidur awalnya, terus sampai kayak aduh gimana ya, udah balik kanan balik kiri, terus akhirnya jam 3 atau jam 2an gitu kedengar suara ayam. Terus kayak ada kan orang-orang yang pernah bilang kayak kalau suara ayamnya dekat berarti si somethingnya itu jauh, kayak si hantunya itu jauh. Tapi kalau suaranya jauh berarti deket gitu kan. Dan itu suaranya jauh, kayak duh itu beneran enggak ya? Berarti kayak deket gitu. Iya, kebalikannya kayak, gitu ya. Iya kan, kayak oh itu bener nggak ya? Terus nggak lama setelah emang deg-degan pasti takut dong, kayak walaupun itu pernah aku share di SG, di snapgram aku, terus ada yang komen katanya itu bagus kok, pertanda baik katanya gitu. Tapi oke lah, kayak masih dapat positif vibes-nya gitulah, tapi ya tetap nggak bisa positive thinking kayak di situ. Terus akhirnya jam 3, jam 2, jam setengah 3-an lah, nggak jauh itu ada kayak bau apa ya, bakar sampah. Mungkin nggak sih kayak orang bakar sampah jam segitu, kayak bau yang kebakar aja kayak gitu. Terus kayak mungkin orang lagi masak nasi atau gimana gitu, berpikirnya kayak gitu. Cuma emang nggak ada sih zaman sekarang yang pakai kompor-kompor apa ya, kayak hau gitu kan, udah nggak ada. Walaupun tapi tetap aja masih dipikirinnya masih positif gitu. Terus sampai akhirnya itu nggak bisa tidur sampai jam 7 pagi. Itu sekitar jam berapa Teh tadi ada bau asap-asap? Jam 3, antara pokoknya ngeliput dari jam 3, 4, jam segituan. Dari jam segituan pokoknya. Terus ya udah nggak bisa tidur. Terus ya besoknya itu akhirnya mimpinya tuh kayak setengah sadar setengah enggak. Jadi waktu itu kan kamar tuh sebenarnya satu pintu sama mama, cuma kesekat sama tembok. Terus akhirnya ditutupnya itu pakai gordeng. Jadi kayak ada orang yang di tengah-tengah gordeng, tau kan gordeng kan kebelah dua, terus kayak gini kayak gitu. Terus itu tuh mukanya gitu. Terus itu kayak itu mimpi atau bukan, karena abis itu aku bangun. Terus aku nyari mama habis itu. Terus udah habis itu nggak bisa tidur lagi. Oke Teh, tadi kan ada penampakan di kamar ya, di kamar deket gordeng ya Teh. Terus ada kayak apa, muka gimana ya? Muka diselimutin gitu ya? Iya, tapi nggak muka kayak kita. Mukanya abstrak aja gitu. Iya. Kayak gitu. Selain muka tersebut nih Teh, ada lagi nggak penampakan lain waktu di rumah Teteh sendiri? Buat penampakan ada tuh sekali lagi. Waktu itu baru bangun tidur. Jadi emang karena tidurnya jam 2, jam 3, bangun tuh jam 10, jam 11. Dan nggak tahu itu tuh udah siang padahal kan. Terus waktu itu mama emang mau berangkat. Nah itu mama udah bilang, mama mau berangkat ya. Iya oke. Mama ternyata udah berangkat. Nah tapi si hordengnya tuh buka. Terus udah gitu ada yang jalan. Jadi tapi kayak siluet gitu. Tapi nggak kelihatan muka, nggak apa, bener-bener kayak siluet aja, tapi siluetnya jalan, bukan kayak cuma bayangan kita gitu doang, enggak, tapi kayak siluet aja jalan, bayangan hitam jalan gitu. Terus rambutnya tuh keriting, terus gimana ya, ngembang banget rambutnya kayak gitu. Terus akhirnya manggil dong kayak mah kayak gitu, tapi nggak ada yang nyaut. Akhirnya dicek dong ke kamar mama, ternyata nggak ada siapa gitu. Terus berarti tidur lagi sih abis itu. Itu waktu di kamar ya, berarti waktu di kamar itu di ada kamar. bayangan. Ngelewat. Iya. Bayangannya tuh di belakang gordengnya apa? Jadi di apa ya, lorong. Oh, lorong mau masuk ke kamar mama gitu. Kayak di lorong aja, di lorong. Kayak emang. Itu gimana sih waktu mendapati hal tersebut ya? Diam aja di kamar apa? Diam aja di kamar. Soalnya nggak keluar rumah gitu. Itu jam berapa tuh? Itu udah siang, padahal udah jam 10 atau jam setengah 11-an. Padahal udah jam segitu, kayak ini terlalu siang buat ngeganggu kayak gitu. Tapi akhirnya emang itu nyawanya belum kumpul, udah tidur lagi. Oke. Selain penampakan, mungkin ada penampakan suara juga Teh yang pernah dialami di rumah Teteh Kalau sendiri? suara, sebenarnya ini satu paket dan ini kayak panjang banget ceritanya. Soalnya waktu itu emang di rumah nggak ada siapa-siapa, karena aku emang sering banget tinggalin mama di rumah. Dan sekitar jam 7 atau jam 8-an itu abis isya pokoknya. Terus udah gitu, ingat banget itu depan TV nyala karena biar kayak gimana ya, kayak biar nemenin aja. Tapi gak terlalu lama tuh kayak di dapur itu ada suara piring tring kayak gitu. Terus kayak positif thinking aja, emang di rumah tuh ada tikus kan. Terus kayak
emang banyak cucian piring juga. Terus akhirnya ya udah mikir positive thinking aja. Tapi gak lama pintu kamar aku yang dulu tuh kebuka. Kayak emang sih pintu itu tuh gampang dibuka karena kucing aku juga bisa buka. Tapi kan itu belum punya kucing, jadi sebelum itu belum punya kucing. Terus kayak itu kamar dikunci, setiap saat itu kamar dikunci. Terus masih positive thinking kayak mungkin angin. Terus abis itu ditutup tuh si pintu kamar itu, dikunci lagi. Tapi sambil jalan sambil mikir kayak angin dari mana? Ini tuh gerah kayak gitu, kayak ini angin dari mana gitu kan. Terus sampai akhirnya panik, sebenarnya panik tapi masih kayak ditutupin gitu kan. Terus duduk depan TV lagi, terus kayak main HP. Terus nggak lama di dapur makin ramai tang-tang kayak gitu. Terus akhirnya panik, langsung nelfon mama kapan pulang? Terus akhirnya kabur ke rumah sebelah, ke rumah tante. Terus bilang ke tante dong. Dan dia tuh punya anak kecil gitu kan, kayak bilangnya gini, itu mah apa kayak gitu. Tante bilangnya kayak gitu. Terus ternyata si anak kecil itu kayak nakut-nakutin gitu. Teh itu mah tuyul kayak gitu. Ya masih kayak ya udahlah kan anak kecil juga gitu kan. Terus nggak lama pas besok padahal udah menjelang siang juga sih, kayak jam 5 udah habis azan subuh. Itu mobil diparkir di depan rumah. Itu klaksonnya nyala. Jadi kayak kayak gitu aja. Padahal itu pintu dikunci, jadi kayak masuk logikanya aja kayak nggak make sense gitu, ada orang yang masuk tanpa bisa, padahal itu kan dikunci gitu kan, ngeinin klakson kan itu nggak nyala, kunci di dalam, terus mobil juga dikunci. Terus akhirnya itu jam 5 atau jam berapa itu kejadian, karena ya mungkin, dan itu mobil punya punya suaminya tante, mungkin karena mereka nggak percaya ada hal itu, mungkin kayak dia show it gitu ke mereka. Terus itu panik sih, bener-bener panik dua rumah itu. Terus katanya ya emang itu kayak tuyul gitu, tapi nggak tahu sih, nggak lihat juga. Itu kan rumah Teteh berdampingan sama rumah tante. Ya, adanya mama. Di rumah tante ada nggak Teh? Kalau ceritanya, tapi yang pernah mereka ceritain, jadi emang uangnya tuh sering hilang. Kayak uangnya tuh sering hilang, terus emang katanya emang bener ada yang kayak gitu ya anak kecil itu tadi yang dia bilang. Berarti ada yang pesugihan di daerah Jatigede? Maybe, itu udah banyak sih, kayak ada sih katanya, tapi gak tau lah. Apa tuh Teh? Iya maksudnya. Atau mungkin? Tuyul sih katanya, tapi nggak tahu juga. Belum pernah lihat. Terus masalahnya di belakang kamar aku yang sekarang itu sumur. Dan ya udah pasti kayak baunya kan sumur tuh kayak gitu kan, kayak maksudnya berbau mistis banget gitu. Terus ya kalau misalnya begadang udah jam 2 jam 3 tuh sebenarnya aku tuh paling banget anti kalau pulang ke rumah terus begadang sampai jam 2 jam 3. Itu karena emang takut gak bisa tidur kesananya, karena ya takut nyium bau yang tadi itu juga. Terus katanya itu kalau bau-bau yang bau bakar kayak gitu, ada yang pernah, karena itu aku masukin SG kan, terus ada yang komen katanya kalau baunya kayak yang kebakar atau baunya buruk berarti itu hal buruk katanya gitu. Tapi aku nggak tahu juga sih. Teh itu kan sekolah di SMA 2 ya Teh, dan alamat rumah di Jatigede. Pernah nggak Teh kalau misalkan kita lagi perjalanan ke daerah Majalengka, naik kendaraan pribadi menemui hal seperti itu? Mungkin di perjalanan atau waktu di mobilnya. Kalau buat aku sendiri yang ngalamin belum pernah. Kayak kalau mama itu pernah. Gimana tuh? Kalau mama itu bukan pas lagi nganterin aku ya. Jadi dia lagi berdua sama saudara. Terus dari tempat kerjanya mama, pokoknya dari arah Raja Galuh mau pulang gitu kan. Terus si saudaranya mama itu selfie. Terus nggak sengaja ketangkep kamera. Terus sih nggak ngerti juga, awalnya aku nggak make sense, kayak emang bisa yang kayak gitu ketangkep kamera kayak gitu. Tapi ya mungkin bisa aja, karena ya emang banyak juga sih yang kayak gitu waktu di perjalanan. Iya, dan kayak wujudnya gimana ya, kelihatan jelas banget, itu benar-benar jelas. Jadi kayak lagi bungkuk gitu, terus nggak jelas sih tapi botak, benar-benar botak kayak gitu. Tapi nggak tahu gimana. Terus katanya itu ya salah satu yang ikut. Gitu. Kalau di Jatigede itu kan banyak hutan gitu ya. Itu gimana sih Teh misteri di sana tuh? Soalnya kan saya pernah nih Teh pulang dari Jatigede malam-malam, emang waktu di hutan yang cukup panjang jalannya itu ada kayak ngerasakan sesuatu gitu. Sebenarnya buat kayak legenda-legendanya atau apa-apanya itu aku kurang tahu juga, tapi ada kayak apa ya? Ya mungkin dari emang rata-rata hutan sih jalannya gitu kan.
pernah ada yang bunuh diri juga di situ, bukan di hutannya, tapi ada kalau nggak salah itu baru-baru ini kok, bukan baru-baru ini, kayak setahun lalu lah. Maksudnya ceritanya belum basi gitu kan. Kayak tukang sayur kalau nggak salah yang bunuh dirinya. Itu kalau nggak salah. Terus kayak tukang ojek juga suka ada yang kayak diikutin, kayak kan pasti pagi-pagi ke pasar kayak jam 3 subuh terus ada yang nebeng kayak gitu. Kayak gitu pasti ada katanya sih. Mitosnya di situ ya? Iya. Ada deket kuburan juga, soalnya ngelewatin kuburan. Iya, emang di daerah situ ada kuburan yang nggak kelihatan gitu ya? Iya, benar-benar kayak kalau orang yang nggak jeli itu pasti nggak akan kelihatan. Betul sekali. Teteh itu kan sekolah di SMA 2 otomatis kan nggak mungkin nih pulang pergi dari rumah kan? Berarti ngekos teh apa gimana? Ngekos, samping sekolah banget. Samping sekolah. Gimana tuh teh waktu di kosan? Pastinya kan setiap kosan apalagi kita pengunjung baru suka ada tuh teh. Kamar kosan aku tuh istimewa banget, jadi kayak kamar ke kamar tuh nggak kesekat full karena atasnya tuh asbes gitu, jadi si temboknya ya nggak full gitu. Terus waktu itu aku sekamar tuh berdua, tapi karena aku tuh orangnya emang kadang kalau lagi moodnya bagus ya bisa ketemu orang, tapi kalau emang moodnya lagi gak bagus gak bisa ketemu orang gitu. Jadi daripada bikin orang sakit hati gitu, jadi mendingan sendiri gitu di kamar. Terus akhirnya ngekos sendiri tapi sama di kosan yang sama. Terus akhirnya yang pas masih jadi capaska, masih kayak latihan kan pagi hari Minggu jam 6. Kalau dugdag dari Jati Gede kan kayak gak mungkin gitu kan, kayak sebenarnya mungkin aja, cuma kalau ada yang lebih deket kenapa enggak gitu kan. Terus akhirnya nginep setiap hari Sabtu malam, berarti malam Minggu ya, itu pasti tidur di kosan. Dan itu nggak akan ada yang nemenin karena kan otomatis sekolah pulang hari Jumat, dan nggak ada yang ngekos sampai hari Sabtu, paling pulang hari Jumat juga orang-orang. Tapi kalau aku pasti hari Sabtu tuh nginep di kosan. Dan itu tuh kadang jadi di bawah sebelum masuk ke kamar aku tuh ada tangga, terus di bawah tangga itu tuh ada pintu yang buat masuk ke kosan aku. Jadi pintunya benar-benar pintu yang kayak biasa yang dicek-cek gitu. Terus itu tuh gak dikunci, tapi itu tiap malam, tiap kalau nginep pasti ada aja yang kayak gitu, kayak buka pintu bawah. Terus ada yang naik tangga, itu tuh pasti aja kayak ada suara jalan. Tapi kayak mencoba buat positive thinking aja, kayak semoga itu orang yang di luar atau gimana kan, karena ramai di luar juga kan. Ada ya walaupun nggak ramai sampai subuh juga sih, cuma kan ada tukang dagang juga. Jadi kayak gak terlalu takut sih kalau di kosan sebenarnya. Kosan yang di belakang tuh yang dekat yang sekarang lagi dibangun perluasan Pemda, itu ada kosan siapa tuh teh? Yang warna hijau ya, itu kosan temen. Jadi ada yang tingkat, ya. Yang tingkat pokoknya kepotong dulu sungai gitu kan? Sungai ada kosan tuh. Iya benar. Itu kosan temen. Sekelas. Angker nggak bisa? Angker ya, soalnya sebelum ke situ, sebelum aku ngekos yang di sekarang, itu awalnya ke situ dulu. Cuma mama tuh emang orangnya sensitif. Cuma ya pokoknya mama bilang kayak gini, jangan ngekos di sini, pokoknya jangan di sini. Mama bilang kayak gitu. Kenapa? Ya gak tahu, pokoknya jangan di sini, mama bilang kayak gitu. Terus akhirnya emang bener katanya teman-teman aku yang ngekos di situ sering ngalamin kayak dengar suara yang nyanyi. Terus karena itu kan sampingnya sungai kali gitu kan. Ya jadi mungkin kata mama kalau yang airnya kayak air kayak gitu tuh kayak identik sama kayak gituan katanya. Terus ya emang teman-teman juga pada sering kayak mengalami gitu sih. Cuma belum, kalau buat ngelihat kayaknya belum pernah, tapi nggak tahu. Soalnya gini teh, saya kan pernah survei ke lapang tersebut gitu kan. Terus nggak sengaja lihat ke atas di lantai 2 di jendelanya gitu. Soalnya wadahnya nggak ditutup gitu kan. Di situ ada kelihatan orang lagi ngeliatin ke kita. Asli itu teh, sekitar berapa ya? Ya sampai kita pulang dilihat tuh masih ada. Serem ya? Serem kali. Belum pernah sih kalau buat ngeliat yang kayak gitu, apalagi sejelas itu ya. Belum pernah buat pribadi. Tapi ya paling ya mentok-mentok kayak di siluetnya aja. Soalnya nggak pernah, sebenarnya tuh kayak nggak berani, tapi kayak mencoba buat gak notice mereka, karena katanya kalau kita nggak notice mereka ya mereka nggak akan peduli juga ke kita gitu kan. Tapi tetap aja kayak mereka ganggu, kayak mungkin iseng, mungkin mereka gimana gitu, tapi tetap aja kayak kedengeran atau gimana.
gitu. Iya teh. Mungkin ada lagi teh yang disampaikan untuk cerita mistis teh. Apa ya? Banyak kayaknya kalau diinget-inget. Banyak ya guys. Jadi kita nanti ketemu lagi lah dengan Teh Chelsea untuk menceritakan hal-hal mistis lainnya yang pernah dialami Teh Chelsea. Tapi mungkin sebelum kita menutup acara ini, ada pesan-pesan katanya buat teman-teman di rumah nih, khususnya yang misalkan orang awam gitu, kayak Teh Chelsea sendiri gitu. Ketika di rumah sendiri terus ngalamin hal tersebut, menanganinya tuh tak gimana? Silakan. Sebenarnya aku nggak bisa nanganin juga karena pas aku ngalamin aja aku kabur ke rumah sebelah gitu. Cuma setelah itu aku tuh nemu quotes gitu di Instagram, katanya kalau kita nemu yang kayak gitu tuh harusnya kita maju karena mereka tuh bakal takut sama kita. Tapi nggak bisa ngepraktekin itu, nggak bisa. Cuma ya yang penting gimana ya, kayak sebenarnya tuh mereka tuh ada, cuma ya jangan sampai kita kayak ngomong mereka tuh gak ada, kayak sompral gitu. Jadi jatuhnya justru malah itu mungkin bisa bikin mereka kesel atau makin bikin mereka ngeganggu kita. Berarti yang penting kita percaya aja dan ya menghormati ya? Iya gitu. Nah itu ya pesan-pesan dari Teh Chelsea, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Teh Chelsea. Dari apa tadi Instagramnya Teh? Chelsea Valencia. Chelsea Valencia, nanti dicantumkan di deskripsi dan sini juga ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasa, langsung jadi subscribe dan tekan tombol loncengnya nanti biar kalau ada notifikasi video baru langsung bisa ditonton, diklik gitu ya. Oke, Teh, cukup ya? Cukup. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya, tentunya dengan cerita horor yang lebih misteri lagi. Oke, selamat malam.